Hai, halo Sobat Inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Rudi Bonsa di program acara yang sangat ditunggu-tunggu bersama YouTube channel Awal Media Nusantara. Hari ini Inspirasi episode spesial dan perkenankan saya mengucapkan Selamat Natal bagi saudara-saudaraku umat Kristiani yang merayakan Natal. Dan di penghujung tahun ini adalah episode terakhir di 2021. Dan tentu saja Awal Media Nusantara sudah menyiapkan sesuatu yang spesial dan kita ingin semuanya ini ditutup dengan sesuatu yang indah. Di episode ke-46 ini kita mengambil tema Tahun Baru, Semangat Baru, Etos atau Mitos. Siapakah narasumber kita pagi hari ini? Tentu saja Anda penasaran, karena seperti janji kita tadi, kita akan menampilkan sosok yang begitu muda, cantik, semangat, dan akan membawa budaya dan pariwisata Kota Semarang lebih maju lagi. Inilah beliau, Ibu Indria Sari, Sarjana Ekonomi, Magister Administrasi Publik, ya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Langsung saja kita saksikan profil beliau berikut ini. Di sananya. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Nah, itu tadi sudah kita saksikan bersama profil beliau.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Ibu Indriasari. Dan pagi hari ini beliau sudah hadir di studio Inspirasi. Selamat pagi. Saya manggilnya Mbak Iin aja ya. Yang penting panggil Mbak boleh, Bu Ya. boleh, Nanti, Dek juga boleh. Walaupun nanti di suasana yang berbeda saya akan panggil Ibu, tapi di Inspirasi kali ini saya pengennya Mbak Iin ini tampil lebih muda, lebih fresh. Ya. Kita panggilnya Mbak aja ya Mbak. Matur nuwun sangat sudah hadir di studio Inspirasi di tengah kesibukannya, menyempatkan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nanti ke depan kebudayaan dan pariwisata di Kota Semarang di bawah kepemimpinan Mbak Iin. Dan mungkin Mbak Iin ingin menyapa dulu Sobat Inspirasi yang saat ini sedang menyaksikan, yang tentu saja rindu dengan sosoknya Mbak Iin. Monggo Mbak Iin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tentunya kali ini saya hadir di sini di awal.id Inspirasi Live ya. Yes. Bareng sama Mas Rudi. Nggak tahu mau dikerjain apa ini atau mau disuruh ngapain saya nggak tahu, tapi kita siap-siap aja. Kita saksikan yang ini ya. Wow, masih saja mengundang penasaran dengan sosok beliau. Tapi yang jelas hari ini seperti biasa Rudi Bonsa akan membuka segmen tanya jawabnya dengan perjalanan karir beliau sehingga bisa menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Tentu saja ini mungkin juga passionnya beliau untuk ada di dunia kebudayaan dan pariwisata, atau mungkin dreams apa yang akan beliau bawa untuk membawa pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang lebih maju lagi. Bagaimana Mbak Iin perjalanannya sehingga ada di posisi sekarang ini? Ini mulai dari lahir, mau muda atau mau mulai dari ini aja. mulai masuk CPNS ya? Yes. Oke, jadi pertama itu biasa anak muda Mas zaman dulu. Yeah. Waktu itu awalnya cita-cita juga nggak jadi PNS. Oke. Pertama kepengennya kerja di bank. Ya. Kan anggapannya kalau orang kerja di bank itu kayak Mas Rudi gini, Yeah. rapi, kemudian Oke. wangi, cantik, pengennya seperti itu. Tapi ternyata diterima di CPNS terlebih dahulu. Kemudian saya tuh ngelihat tetangga saya seorang lurah. Oke. Ya dia itu pagi itu sudah ikut kerja bakti sambutan, kasih motivasi ini ke teman-teman, ke masyarakat. Iya. Itu saya udah, ternyata lurah itu pinter. Habis itu siang itu ada acara kematian, sambutan lagi masalah kematian. Jadi cita-cita saya awalnya waktu PNS itu pengen jadi lurah. Iya, pengen jadi lurah tapi akhirnya jadi kepala dinas. Jadi Bu Lurah ya Bu berarti ini. Iya, karena melihatnya mulai dari kerja bakti, kematian, sorenya masih arisan, sambutan lagi, malamnya ada pertunjukan seni budaya, dia juga sambutan lagi. Saya ngeliat nggak bosan-bosannya, ternyata lurah itu hebat sekali. Luar biasa. Ini Pak Lurah atau Bu Lurah waktu itu? Waktu itu Bu Lurah. Oh, Bu Lurah. Bu Lurah. Jadi Bu Lurah ternyata yang cita-citanya. menginspirasi Mbak Iin sampai dengan saat ini. Nah, setelah terinspirasi menjadi lurah, akhirnya tertarik menjadi CPNS dulu. CPNS dulu, Ya. oke. Terus jadi CPNS ternyata mengawali karirnya di bagian administrasi pembangunan. Oke. Jadi memang lebih banyak di bagian administrasi. Berbeda banget dengan dunia saya yang sekarang, Oke. yang banyak berhadapan dengan media, dengan masyarakat. Ya. Waktu itu lebih banyak kepada dokumen-dokumen. Saya tidak boleh ngomong terlalu banyak. Oke. Banyak rahasia-rahasia negara yang harus saya Oke. keep dan lain sebagainya. Sehingga Ya. berbeda banget. Waktu kemudian ikut panitia seleksi, waktu ikut seleksi jabatan kepala dinas, Oke. akhirnya mendaftar di kebudayaan dan pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata. Apa yang Mbak Iin lihat di dunia kebudayaan dan pariwisata sehingga begitu menarik minat seorang Mbak Iin untuk terjun di sana? Itu kayak pertanyaan dari panitia seleksi deh kayaknya. Waktu itu kan jadi kepala dinas itu melalui proses seleksi juga. Yeah, Jadi yeah. pertama ikut seleksi saya mendaftar di dinas yang lain, Yeah. tapi gagal. Oh. Nah itu justru menjadi pengalaman kami. Oh ternyata kalau mau ikut seleksi harus mempersiapkan dulu. Sehingga pada saat dibukanya seleksi itu kami searching Mas, kita survei dulu. Saya tanya-tanya kepada masyarakat, Yeah. termasuk kepada anak-anak saya. Sebetulnya apa sih yang perlu dibenahi dari sektor pariwisata Yeah. dan juga kebudayaan? Anak saya cuma bilang gini, emangnya di Semarang mau ngapain?
kita tuh kalau datang ke Semarang belum tahu loh mau ngapain, teman-temanku belum tahu. Nah, berawal dari itu kemudian kita membuat konsep bagaimana pariwisata ke depan, termasuk sinergitas antara seni dan budaya kearifan lokal. Bahkan anak-anak sendiri mengatakan tidak tahu apa sih yang sebenarnya mau dilakukan kalau seandainya kita transit di kota Semarang. Nah, itu Ya kan? itu tahun 2018. 2018, ya. J. Tapi sekarang kan Mas Rudi Bonsa dan juga Bapak Ibu pemirsa tentu tahu Kota J. Semarang perkembangannya cukup Luar biasa. signifikan, luar biasa, terutama juga sektor pariwisatanya. Betul, infrastruktur sepertinya banyak diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata kita, kemudian destinasi-destinasi wisata. Bahkan kemarin waktu Mas Hendi, wali kota kita tercinta di sini, masih ada satu kejutan lagi bahwa nanti akan ada wisata helikopter keliling. Nggak cuman itu, udara, laut sampai darat semuanya ada kejutan nanti. Oh, dan saat ini belum di-share ke publik. Belum. Oke. Nanti dah kita tunggu nanti awal tahun ya. Atraksi jet ski sudah ada di pantai. Tambah lagi nanti 2020. Nanti akan ada lagi. Ada lagi nanti tahun depan. Kemudian untuk teman-teman dari seniman, ini juga kemarin sudah dilakukan semacam simulasi ya Bu ya, untuk bagaimana pertunjukan dengan dihadiri kalayak ramai. Ini sudah diuji coba karena evaluasinya seperti apa, Mbak? Iya, mungkin Mas Rudi juga tahu ya, karena seniman juga pasti kita bersyukur mempunyai seorang pemimpin yang paham benar tentang keinginan warganya, tentang kreativitas dari warganya, sehingga para pelaku seni budaya ini tidak dikekang, tetapi mereka diatur. Memang ada pembatasan-pembatasan, tetapi masih memberikan peluang dan juga tempat. Di awal-awal saya masih ingat betul, di awal-awal tadinya pandemi COVID tahun 2020, itu kan betul-betul aktivitas seni budaya dilarang, ditutup. Kami pun juga sempat bingung harus ngapain ini dengan kondisi seperti ini, tergagap-gagap juga, dan cukup prihatin dengan kondisi itu. Tapi kemudian kami diberikan kesempatan untuk membuat program padat karya. Padat karya. Nah, itu seperti apa, Bu? Nah, ini ngobrolnya jadi serius. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nanti kita juk lagi. Nah, kalau padat karya biasanya kalau di infrastruktur, padat karya itu membangun jalan atau membangun saluran, paving dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan pariwisata. Ada pelaku seni budaya yang kalau saya suruh nyangkul ya mereka nggak bisa dong ya. Jadi mereka, para seniman budayawan ini kita minta untuk mereka menciptakan kreativitasnya. Mereka menciptakan lagu, menciptakan tarian, kemudian kita fasilitasi untuk pentas secara secara online. Kita daftarkan hak kekayaan intelektual hasil karyanya, kita berikan dana stimulan. Nah, sepertinya kemarin saya juga terlibat itu acara itu, yang di Danau BSB itu ya. Ada dua, jadi ada yang pelaku seni, kemudian nanti berikutnya pelaku budaya. Jadi mereka menciptakan tarian. Kalau yang itu kan menciptakan lagu ya. Menciptakan lagu dan ada copyright-nya waktu itu. Kita daftaran hak kekayaannya, kita buat album kompilasi. Leres. Kemudian bulan berikutnya untuk tari kreativitas. Kita juga berikan peluang mereka untuk menciptakan tarian, kemudian mementaskannya, karena kami yakin pelaku seni budaya ini tidak hanya butuh uang, tetapi mereka juga butuh tempat, butuh ruang untuk mengekspresikan diri. Itu yang kami ada aktualisasi dirinya seperti itu. Dan memang selama pandemi kemarin sedikit banyak orang juga adaptasi, artinya tidak lagi berfokus pada pementasan dari panggung ke panggung. Akhirnya mereka lebih menarik diri untuk membuat karya. Kalau dari saya pribadi sih ini satu hal yang positif gitu. Karena kan saat ini orang membawakan lagu orang lain itu kan juga ada pembatasan gitu, ada kena royalti dan sebagainya. Mungkin lewat pandemi ini juga ada satu pelajaran untuk khususnya musisi-musisi ini lebih bangga dengan karya sendiri. Jadi lebih kreatif ya? Malah lebih kreatif. Jadi seperti misalnya nih, kebetulan saya juga berkecimpung bersama teman-teman Congrok. Jadi
intensitas kami bertemu ini lebih berpikir untuk bagaimana membuat karya seperti ngaten Mbak Iin. Dan kalau misalnya ini budaya ini bisa dipelihara, dikembangkan terus, tidak menutup kemungkinan nanti di Kota Semarang akan muncul karya-karya yang memang layak nasional atau mendunia seperti apa tanggapan dari Mbak Iin? Saya kira memang sebuah kejadian itu pasti ada hikmah di balik ini semua. Dan kami melihat bahwa kalau di awal-awal memang kita berikan bantuan sembako, kemudian program padat karya dan lain sebagainya, tetapi pada saat ini mereka sudah bisa menyesuaikan diri. Tadinya kita menggelar event gede-gedean, tapi kalau sekarang tidak. Eventnya lebih yang berkualitas. Jadi yang menonton secara offline itu sedikit, tetapi bisa disaksikan secara live, secara online oleh masyarakat banyak, yang dampaknya juga kalau tepat promosinya, tepat cara kita menjualnya, itu juga luar biasa. Dan kita lihat bareng, ternyata karya-karya dari musisi Kota Semarang itu nggak kalah loh, luar biasa. Betul. Termasuk Congrok, saya itu penggemar. Saya penggemar Congrok meskipun belum pernah nyanyi bareng Congrok sih. Sampun toh, Mbak Iin waktu itu duet sama Mas Kunto waktu itu. Sekali agak grogi itu Mas. Karena saya dengar penyanyi sebelumnya suaranya bagus-bagus, saya suaranya cempreng banget. Itu kalau nggak salah selama pandemi pun sempat terinfeksi COVID juga, Mbak Iin. Iya. Itu sampai saya ngelihat tuh susutnya banyak banget loh, Mbak Iin. 10 kilo lebih. 10 kilo? Enggak sih, karena itu program dia juga. Dan kantor sempat ditutup karena pandemi, dan itu yang varian Delta. Iya. Kalau kami itu kan tidak mungkin diam ya. Kami terus berkeliling menemui tempat-tempat wisata, industri pariwisata, hotel, restoran. Nah itu hikmah, ternyata bekerja pun harus memperhatikan kesehatan. 35 orang lebih di kantor kami yang terkena COVID, dan akhirnya kantor ditutup beberapa hari untuk mensterilkan. Setelah itu kembali lagi. Mbak Iin ngantor sendirian? Sendirian karena lainnya pada kena COVID, saya minta di rumah. Malah terakhir Mbak Iin sendirian? Habis itu lainnya pada sembuh, giliran saya yang kena COVID, ya udah. Harus istirahat di rumah. Ya, selalu ada hikmah tadi. Dan satu poin yang di acara inspirasi ini bahwa padat karya di bidang kesenian, pariwisata dan kebudayaan ini memang karakteristiknya berbeda, di mana lebih pada kita melindungi hak cipta dan mendorong seniman-seniman untuk membuat karya seperti lebih kreatif itu. Lagi. Ya, itu tantangan buat kami, bagaimana sih membuat program yang bisa menyentuh tetapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Mbak Iin, masih ada banyak sekali tantangan, terlebih nanti kita harus menyelesaikan dulu acara di penghujung tahun ini, pergantian tahun. Tentu saja kita ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Semarang yang harus kita pahami. Pun dengan tahun 2022 ini masih banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Kita akan bahas nanti sesuai dengan tema kita, tahun baru, semangat baru. Ini etos atau mitos? Gabungan, J. Oke, Sobat Inspirasi, tetap bersama Inspirasi karena saat lagi nanti Inspirasi akan kembali. Jadi jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan
Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan. Tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Segmen pertama tadi kita sudah banyak mengupas, ternyata yang menginspirasi seorang Mbak Iin untuk menjadi pegawai negeri sipil ASN sekarang ya, dan saat ini bisa lolos seleksi menjadi kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Semarang. Itu adalah sosok seorang Bu Lurah yang dalam berbagai kesempatan acara selalu bisa tampil dan bisa membawakan diri dengan sambutan-sambutannya. Ini Bu Lurah luar biasa, menginspirasi sosok yang satu ini. Dan kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang tema kita hari ini, tahun baru, semangat baru, etos atau mitos. Dan tadi beliau sudah sempat menyeletuk campuran keduanya. Kita akan kupas bersama Mbak Iin. Mbak Iin ini selalu tampil apa ya, dalam setiap kesempatan saya menghadiri dan ada sosok Mbak Iin ini mesti langsung jadi pusat perhatian gitu. Ini karena nyeleneh ya Mas? Nyeleneh gitu. Oh ya, besok Ya apa ya, ada kantor, sesuatu ya. yang ada sesuatu yang beda gitu. Mau nggak mau orang pasti langsung mengarahkan pandangannya ke Mbak Iin gitu. Nggak tahu itu karena curi-curi pandang atau apa gitu. Atau ada yang dicuri mungkin. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan. Lanjutin Mbak. Kabeh kuwi sing diarani Apa ya? perjalanan. Nyanyi toh Mbak. Ini Aku apanya itu? ya. Aku ngiri kowe Oh. kanan, wis bedo dalan. Terus tiktokan. TikTokan. Nanti kapan-kapan kita tiktokan bareng ya Mas Rudi ya? Nggih, nanti ini paling ngehits dan bangganya memang teman-teman Darbo ini ada sejarahnya dengan Kota Semarang. Nggih, anak-anak UNES dan Mas Elarius Daru ini kan kebetulan memang teman dekat, sama-sama musisi. Awalnya pemain trombon. Oh, Ya, bukan jadi penyanyi pemain juga. tiup. Jadi dan ternyata punya suara yang begitu luar biasa.
Nah, tahun baru, semangat baru, etos atau mitos. Gimana nih Mbak Iin merespon tema kita ini? Kan orang mesti, wah tahun baru, semangat baru. Nah, kadang-kadang kan cuman slogan-slogannya aja nih. Nah, di lingkungan kantor ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, apakah hanya sekedar mitos saja atau memang etosnya ditanamkan seperti itu, Mbak Iin? Iya, kalau kita bicara ini sudah penghujung tahun, jadi pas banget temanya 2021. Maka kita berkaca pada apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021. Serius lagi nih ngomong. Oh, enggak. Jangan terlalu serius. Wes, meh opo ning penghujung tahun? Oke, mau ngapain? Yang jelas hari terus berganti. Hari terus berganti. Langit masih biru. Masih langit biru. Udara masih bisa kita hirup. Jadi kita masih semangat. Mendung udan. Nah, tapi aku ngiri kue kanan? Ora masalah. Iya, jadi 2021 kan udah banyak ini yang kita lakukan. Tapi masih banyak juga PR-PR dan juga cita-cita, impian-impian kita di 2022. Terutama bagaimana kita menggerakkan sektor pariwisata untuk menunjang perekonomian di Kota Semarang. Kalau kita tahu, Mas Udi juga mungkin paham bahwa kalau sektor pariwisata yang digerakkan, maka akan banyak sekali dampaknya. Mulai dari masyarakat dengan UMKM-nya, sampai dengan pengusaha, investor pun itu akan datang ke Kota Semarang. Untuk itu maka Pak Wali Kota juga menetapkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang penting di Kota Semarang. Tapi kalau kita bicara pariwisata, tidak hanya bicara tentang industri pariwisatanya saja, tetapi bagaimana perkembangan kota secara keseluruhan ini membuat nyaman warga Kota Semarang, membuat orang tertarik untuk datang ke Kota Semarang karena kondusivitas wilayahnya, karena pembangunannya, dan selanjutnya setelah datang tertarik kemudian datang meninggalkan kenangan dan kepengen balik lagi ke Kota Semarang. Nah, jadi pertama kita persiapan yang dalam waktu dekat dulu ini Mas Rudi. Jadi karena sebentar lagi kita di tanggal 31 ada pergantian tahun baru dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa merayakan secara besar-besaran pesta kembang api. Nah, tahun ini sementara masih sama dengan tahun kemarin, kita tidak bisa dulu. Jadi mungkin lebih ke introspeksi apa yang sudah kita lakukan, kemudian persiapan ke depan. Memang tidak ada perayaan-perayaan, tetapi tempat wisata, tempat hiburan, hotel, kafe, restoran tidak ditutup. Tidak ditutup, tidak ditutup, tapi bukan berarti bebas, ya. Jadi tetap kalau ada mau merayakan tahun baru, makan-makan bersama monggo. Datang menginap di hotel, staycation dengan keluarga bisa. Ke tempat wisata boleh, tapi dilihat dulu karena ada batasan jam operasional dan juga batasan pengunjung. Nah, ini yang mungkin masyarakat perlu tahu, terutama pengunjung-pengunjung dari luar kota. Kalau mau datang ke Kota Semarang, pilih tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, sehingga nanti pencegahan COVID atau penanggulangan COVID ini bisa terpantau dengan baik. Alhamdulillah di Kota Semarang sudah 1 minggu lebih zero COVID. Wah, ada COVID. Zero COVID ini kabar yang walaupun mungkin ada evaluasi juga tentang pelaksanaan libur Natal kemarin, Mbak. Nah, sepertinya kok plat-plat mobil dari luar kota. Itu sudah 1 minggu lebih zero COVID, tapi tadi sore ada 1, Mas. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena untuk varian baru ya katanya Omikron atau nggak apa itu saya nggak tahu, itu kurang jelas. Itu katanya sudah ada di Jakarta. Nah, jadi Kota Semarang ini pun kami perlu ingatkan ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga para pengelola, para pengelola industri pariwisata, pengelola hotel, restoran, kafe, rumah makan, tempat wisata, tempat hiburan. Kita siap-siap menerima tamu, tapi tolong jaga kesehatan. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu sangat penting. Sayang HP saya disita, kalau nggak tak tunjukin aplikasinya gimana caranya, kemudian apa yang perlu dipencet. Itu sepertinya tetap harus diaktifkan dulu. Diaktifkan. Karena ini penting untuk masyarakat. Berarti boleh pinjam HP dulu ya, Mas ya? Pinjam HP dulu. Sebetulnya itu alasan. 5 menit tanpa HP itu bikin saya gerah loh, Mas ya. Awak dhewe taun duwe bayangan. Aku karo kowe wis pisahan. Ini top. Aku moco koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Ini tapi saya suka pakai daster. Coba kalau ke kantor boleh pakai daster ya. Jangan toh, nanti malah pada sregep neng kantor nanti. Gini aja yang udah rajin ya.
Gimana Mas? Bisa ditunjukkan Oh, iya. handphonenya? Nanti bisa di zoom ya Mas ya, untuk Peduli Lindungi. Dan harapannya memang jangan sampai Nah, Nah, ini Mas oke. Rudi ya. Iya. Jadi Monggo penggunaan bisa di-zoom. aplikasi Peduli Lindungi ini wajib diterapkan tidak Iya. hanya di tempat wisata, di hotel, restoran, kafe, tidak hanya seperti hanya, tapi ini harus kita scan dulu. Oke. Nah, kemudian pada saat kita scan nanti akan ada QR code yang muncul, Ya. kemudian nanti check in. Nah, pada saat check in ini lihat tandanya. Jadi tidak hanya Oh. menunjukkan kemudian bisa masuk enggak, Ya. tapi kita check in, kita lihat kalau warnanya hijau pasti lolos. Oke. Kemudian warna kuning masih bisa istirahat dulu sebentar, kemudian nanti kita QR code lagi. Kalau merah, hitam itu sama sekali nggak boleh masuk, karena itu berarti pertanda, bukan berarti panjangnya positif COVID, Ye. tapi berarti di dalam waktu itu, karena ini kan terkonek dengan data pusat Ya. di pusat, itu berarti pada saat itu mungkin pernah berdekatan dengan orang yang positif COVID. Jadi memudahkan tracing, treatment, dan juga tracking pengunjung suatu tempat yang kedapatan positif COVID. Dan juga Selama ini kita check in aja sih, nggak ngeliatin indikator warnanya, iya. Mbak Iin. Lah itu yang mungkin belum banyak yang paham. Ya. Kemudian juga untuk pembatasan jumlah pengunjung. Iya. Jadi kalau kapasitas ruangan misalnya 100, 100, kita oke. tetapkan pembatasan 50%. Berarti Ya. kan 50 orang yang bisa masuk. Ya. Nah, orang ke 51 itu pada saat scan QR code sudah berwarna beda lagi. Oh. Jadi udah nggak boleh masuk, Iya. kecuali nanti ada yang keluar check out. Sudah ada check out, Ya. oke. Tapi lebih ngenesnya lagi, Mas, Ya. di sini tuh ada historinya. Jadi misalkan kita pernah kemana, itu ketahuan. Misalnya saya hari ini, kemarin ya, Ya. kemarin saya pergi ke karaoke, itu akan ketahuan. Konangan tuh ya. Nah, jadi anak saya tuh kalau saya pulang mesti dilihat ini Dicek. aplikasi Peduli Lindungi. Udah, kemana kemana aja, aja? yo. Ayo Mas Rudi, mana aplikasinya? Nanti kita cek bareng ya. Saya terakhir ke Kita puskesmas lihat. kok. Ke Iya. puskesmas kan pagi. Ngambil Yang vitamin. yang di Awak dhewe tahun duwe bayangan. Besok nek misale konangan. Aduh, kowe turun jopo aku. kowe turu njaba, aku ngancingi lawan. Gitu loh, kalau seniman itu diajak kayak gitu langsung nyambung. Langsung nyambung. Mbak Itu In, salah satu. nah, Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu sangat kita tekankan kepada masyarakat dan juga kepada pengelola. Ya. Jadi paham dan juga preventifnya seperti itu. Kemudian kalau datang ke suatu tempat, dia jangannya memilih yang tidak terlalu ramai. Oke. Jaga jarak antar pengunjung, penggunaan masker. Kalau penggunaan masker memang kami matur nuwun kepada seluruh masyarakat yang sudah disiplin menggunakan masker. Tingkat kesadarannya sudah Bagus, iya. hanya perlu diingatkan konsistensinya. Jadi kalau misalnya habis makan masih suka lupa, Ya. Mas. Nah, gitu-gitulah. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai zero COVID di libur Natal. Nah, apakah perlu diantisipasi dengan pembatasan pemudik nih? Karena kan mengingat Semarang menjadi kota yang strategis ya, dari Jawa Timur dekat, dari Jawa Barat pas ada di tengah-tengah. Ini seperti apa kebijakan dari pemerintah Kota Semarang? Mas Rudi suka yang tengah-tengah ya? Sama dengan Yang ini tengah-tengah Aku juga, saja. itu lagu zaman kapan ya? Kayak zaman aku kuliah deh itu ya. Itu Fetty Vera yang nyanyi. Kekonangan umur ini. Ketahuan umurnya. Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja, bagaimana? Monggo. Iya, memang Kota Semarang lokasinya sangat strategis karena Yeah. berada di tengah. Nah, dari situ kemudian kita udah sampaikan Bapak Wali Kota mengambil kebijakan yang luar biasa, tidak akan ada penutupan. Yeah. Jadi penutupan tempat wisata tidak ada, kami tetap buka, tetapi jam operasionalnya tetap dibatasi. Tempat hiburan juga sama, tetap buka, tetapi jam operasional dan jumlah pengunjungnya dibatasi. Nah, untuk arus lalu lintas ini Yeah. di tempat-tempat yang di Tenggarai nanti akan terjadi penumpukan. Oke. Seperti Simpang 5, Kota Lama. Nah, itu pasti akan ada pengalihan arus. Nah, jadi tidak 24 jam tidak, tetapi mulai jam-jam tertentu nanti akan ada pengalihan. Jadi tidak penutupan tetapi pengalihan, karena ini melihat situasional yang kemungkinan nanti di sini akan padat pengunjungnya. Oke. Dengan demikian warga Kota Semarang juga tidak menutup kemungkinan warga dari luar Kota Semarang yang
akan berkunjung ke Semarang sudah mulai prepare ya. Artinya tadi seperti Mbak Iin sampaikan, aplikasi Peduli Lindungi ini masih menjadi satu software yang menjadi acuan utama mulai dari bagaimana kondisi kesehatan kita dengan indikasi perubahan warna tadi, ada biru, kuning, merah dan sebagainya. Kayaknya nggak ada biru deh, Mas. Oh, sorry, hijau. Hijau, kuning, merah, hitam. Ya. Nah, ini sudah terkoneksi langsung dengan data di pusat, bagaimana kita bisa di-trace secara historinya apakah kita pernah bersinggungan dengan penderita COVID atau tidak. Kemudian mengenai kapasitas tempat yang akan kita kunjungi, ini juga bisa di-trace lewat aplikasi Peduli Lindungi. Ini praktis wajib semuanya memiliki aplikasi ini untuk bisa mengunjungi destinasi-destinasi yang ada di Kota Semarang. Yang berikutnya tidak ada pembatasan, artinya tetap dibuka untuk hotel, untuk resto, tempat-tempat hiburan, hanya saja memang jam operasionalnya memang nanti akan dibatasi. Akses-akses menuju tempat-tempat yang kemungkinan tingkat keramaiannya tinggi seperti Simpang 5 atau Kota Lama, nanti akan ada pengalihan jalur dan sebagainya. Ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat Kota Semarang, tetap datang ke Semarang, tetap nikmati Kota Semarang dengan berbagai keindahannya saat ini, namun tetap kita menjaga diri dari COVID supaya angka penularannya tidak meledak lagi. Kita tetap diinspirasi bersama Mbak Iin, mendung tanpa udan, jalaran soko kulino. Jangan kemana-mana. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan, tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Tahun baru, semangat baru, etos atau mitos masih di tema inspirasi kita di episode ke-46. Dan kepada Anda yang saat ini menyaksikan program inspirasi, jangan lupa selalu mengakses portal berita di awal.id, inspirasi dunia masa kini.
Dan saksikan terus program inspirasi di channel YouTube Awal Media Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembali bersama Mbak Iin yang begitu mempesona, menawan, dan Mendung tanpa udan. mendung tanpa udan. Jalaran Sopo Kulino. Gak nyambung. Waiting Truesen Jalaran Sekuen Kulen, gitu. Itu bahasa Belandanya, Bu. Waiting Tresno Jalaran Sopo. Ora nolio. Menjaga penampilan untuk tetap selalu terlihat menarik. Seperti apa kiat-kiatnya? Ini sosok inspirasi kan harus share toyong. Ada apa toh? Punya resep apa toh Mbak Iin ki kok? Iya, kalau Nek di Sawang ngeliatnya, kok katon enak ngono lho. karena nyawangnya dari jauh. Tapi coba lihat saya jam 12 malam pasti ya udah ngantuk, udah kadang anak saya ternyata bubukmu yang ngorok kali gitu. Mosok Mbak? Iya, aku juga nggak tahu, jadi kayaknya enggak deh, karena saya nggak dengar. Iya, Ya. betul. Sering kali begitu sih. Tapi sebenarnya saya menganggap sebuah pekerjaan ini atau karena kita aktivitas ya dari pagi sampai pagi lagi, kadang kita kan pekerjaan sampai malam juga. Itu sebuah dinikmati. Jadi kayak kalau kita harus keliling ini akhir-akhir ini kan kita harus keliling ke tempat-tempat yang ramai, ke tempat ini kita anggap sebagai hiburan. Jadi kita keliling itu sambil hiburan, sambil menikmati. Jadi kayak nggak kerja. Kayak gini kan saya anggap sebagai ngobrol sama Mas Rudi. Emang kerja enggak kan ya? Ini kan kita ini lagi sebenarnya santai gitu ya. buat saya sudah jadi bonus akhir tahun yang luar biasa. Buat bisa aku juga loh Mas, bisa ngobrol kayak gini tuh bonus loh ya. Apalagi buat pemirsa sambil nonton itu bonus. Yes, luar biasa. Matur nuwun masih setia menyaksikan inspirasi. Dan kalau olahraga, Mbak Iin apa Mbak? Saya suka nge-gym. Oh, nge-gym. Seminggu 2 kali. Berenang? Berenang tanpa udan loh gitu. Berenang nggak begitu ini. Saya lihatnya saya tinggi ya 168 cm, tapi padahal nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang berhubungan dengan air bisa langsung kontak saya. Karena Tapi kita udah konsep wisata air. Oh. Iya, meskipun nggak bisa 2022. Ya, mau tahu 2022. Mau dong. Saja ini ya rahasia ya, tapi nggak apa-apa deh buat Khusus untuk sobat inspirasi, hari ini dibuka rahasianya tentang wisata air oleh Mbak Iin. Monggo Mbak Iin. Hah? Ngomong nih bener. Oh iya. Oke. Ya udah. Ceritakan pada 2022 mau apa aja ya? Yang pertama mungkin yang awal-awal deket ini, jadi bukan wisata air dulu karena kita mau sebentar lagi mau buka ini, itu salah satu tempat di kawasan Kota Lama Mas Rudi. Ya, Kota Lama itu kan sudah cantik ya, seperti itu ya, luar biasa. Tetapi ini akan dilengkapi dengan sebuah museum. Wow. Orang kalau dengar kata museum pasti kuno apa kayak gitu ya. Tapi jangan khawatir, ini karena konsep museumnya berbeda. Dari luarnya saja saat ini sudah banyak orang kepengen foto-foto di sana karena bangunannya estetik sekali, indah. Nah, saat ini sedang kita bangun akses menuju museumnya karena lokasinya ada di bundaran seperti ini Mas, kayak meja ada di bundaran Bubaan, sehingga kita bangun taman untuk akses menuju ke museum, nyambung dengan tempat parkir. Nah, kemudian di dalam museum sendiri ada apa? Pasti ada koleksi koleksi artefak. Jadi sifatnya mendidik, edukasi ya. Tetapi jangan lupa ada rekreasinya juga. Jadi ada unsur digitalnya. Kita akan melihat era zaman dahulu dengan cara-cara yang lebih menarik. Ada imersifnya. Ada nanti benteng runtuh, itu kita dengan memukul seperti ini bentengnya bisa runtuh ya. Bisa naik tram, udah pernah naik tram? Belum. Naik kereta api udah pernah kereta ya? api Naik becak? Oh, enggak ada hubungannya ya. Itu saya yang genjot. Genjot, aku sih naik dong ya, nggak tahu kuat apa enggak ini. Tapi kita bisa naik tram, jadi kereta zaman dahulu. Nanti kita akan melihat di sekeliling seolah-olah kita berada pada zaman dahulu. Ya, kita tunggu saja. Nanti Januari. Luar biasa loh ini. Itu baru satu museum. Baru satu museum yang ada di kawasan Kota Lama. Terutama khususnya di Bundaran Bubaan ya? Iya, di Bundaran Bubaan. Itu nanti mudah-mudahan lancar. Tapi memang belum bisa menjawab semuanya. Masih banyak yang harus kita perbarui, tetapi kita terus kerja. Nah, dari museum itu kemudian nanti kita akan ada wisata-wisata tambahan di 2022. Ada yang di daerah Mijen, kita mau bangun agrowisata Sodong. Di sana ada agrowisata Sodong. Sodong. Ya, Sodong. Di sana itu saat ini sudah ada kayak dandang, Mas. Ada tugu dandang. Tapi hanya tugu tok.
Nah, nanti di tahun 2022 akan kita lengkapi dengan suatu tempat taman rekreasi bersama yang bisa dinikmati keluarga. Ada kulinernya di sana, ada tempat rekreasinya. Nanti bareng-bareng kita tunggu. Tapi baru pembangunannya 2022. Nanti mungkin jadi akhir tahun deh baru bisa kita nikmati ya. Terus wisata air tadi ya. Karena saya nggak bisa berenang, jadi kita mau beli sebuah bis yang bisa jalan di darat, bisa jalan di air. Nah, jadi nggak perlu berenang, Mas Rudi. Bis amfibi ya berarti ya. Bis amfibi. Sebetulnya tahun ini kita udah coba ini, kita coba untuk anggarkan, kemudian kita coba proses pengadaannya, ternyata gagal. Karena lagi-lagi pandemi COVID. Karena pandemi COVID sehingga waktu produksinya menjadi lebih lama. Jadi akhirnya kita reschedule lagi, kemungkinan di tahun depan nanti akan ada bis amfibi wisata, bisa di darat, bisa di air, nggak nyelam loh, nggak nyelam ya. Nggak nyelam. Nggak berenang, nggak perlu berenang. Nggak perlu berenang toh. Ya. Kita tinggal duduk manis sambil menikmati panorama-panorama yang tersaji seperti itu, Mbak. Sambil ngelihat jet ski-nya. Jadi nanti kita iringi dengan atraksi lautnya, kita iringi dengan orang pada mancing di sana, orang mendayung. Kayaknya asik juga itu. Nanti kita tunggu bareng-bareng ya. Mbak, ini kalau ngendikan kayak gini nih sambil ngelihat layar monitor nggak sih, Mbak? Kadang yang mana sih monitornya saya? yang ini, Iya. yang gede ini. Harus lihat ya. Artinya kalau tadi kan nggak percaya diri karena nggak kamera face dan sebagainya, tapi ya tetap kelihatan cantik kok, Mbak. Saya dari tadi ngeliatin layar monitor terus. Iya. Jadi seandainya memang destinasi wisata kita Kota Semarang sudah mempercantik diri semacam ini, memang layak nanti Kota Semarang menjadi satu kota yang dilirik oleh kota tujuan wisata. Tapi saya bukan destinasi wisata. Bukan, ya? bukan, iya. Bukan, Mbak. Tetap Mbak ini itu mendung tanpa udan toh. Mendung tanpa udan bukan tujuan wisata. Itu bukan tujuan wisata. Nah, kita akan bangun aja wisata. Yang penting perekonomian nanti bisa terangkat. Ya, benar. Nah, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan aktivitas kesenian, aktivitas budayanya, Mbak In? Aduh, susah ya jawabnya ya. 2022, apakah panggung-panggung hiburan? Perhelatan pernikahan atau apalah itu sih yang jujur, Mbak. Kalau Mas Rudi memang sebagai salah satu seniman juga ya. Kalau saya jujur, saya tuh juga sedih karena saya seneng banget ngelihat orang nyanyi. Saya seneng ambiar-ambiaran. Mendung tanpa udan saya seneng. Jadi kondisi seperti ini tuh sebenarnya juga nggak nyaman buat saya sendiri karena saya kangen dengan panggung-panggung yang menciptakan kemegahan, kemeriahan, sehingga mulai dari tahun ini 2021 kita sudah mencoba pertunjukan itu tetap kita gelar, tetapi berbatasan. Kemudian tidak ada pelarangan juga kalau nikah itu nggak, kalau mungkin daerah lain nggak boleh, di Kota Semarang tetap boleh. Rumah makan tetap boleh menampilkan seniman, tetap ada hiburannya, itu boleh, Mas. Jadi tetap bisa, tetapi karena pandemi COVID masih ada, jadi tetap protokol kesehatan. Alhamdulillah sudah divaksin ya, Mas ya? Sampun, sudah 2 kali. Mudah-mudahan ini rencananya sih bocorannya pemerintah pusat nanti di tahun depan akan mengulang lagi. Jadi ada vaksin booster. Supaya kita lebih kuat lagi. Pengen kuat nggak, Mas Rudi? Kalau untuk kuat ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi, dan tapi tetap butuh booster. Nah, itu mungkin yang membuat kita nanti pede. Mudah-mudahan pertunjukan tetap bisa digelar lagi dengan batasan-batasan tetapi lebih longgar. Kami berharap seperti itu. Pengennya secepatnya wis ndang rano COVID gitu lah. Artinya semua bisa kembali normal. Sudah nggak perlu pakai masker lagi, nggak perlu pakai face shield lagi ya, hand sanitize. Ya artinya itu menjadi habit kita, tapi kok tampaknya itu semuanya atribut itu pelan-pelan kita lepas karena kita yakin bahwa COVID ini akan segera berlalu, Mbak. Dunia pariwisata, dunia kebudayaan bisa bangkit lagi, pelaku-pelakunya juga bisa saling bersinergi mengangkat Kota Semarang, terutama dari sisi perekonomiannya. Wow, luar biasa. Itu tadi menutup sesi kita di segmen ketiga ini.
tetap bersama Mbak Iin mendung tanpa udan jalaran soko kulino. Jadi jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Namun, keadaan sulit bukan penghalang bagi kita untuk terus melangkah. Mencari peluang baru untuk meraih semua impianmu. Tentukan pilihan, tentukan tujuan. Bersama, mari kita lalui semua rintangan. Tetap terkoneksi dan selalu berinovasi. Mari melangkah bersama G-Media. Sobat Inspirasi, tanpa terasa kita sudah sampai di segmen terakhir program Inspirasi kita di kesempatan pagi hari ini bersama Awal Media Nusantara. Dan sedikit terjawab mengenai tema kita hari ini. Tahun baru, semangat baru, etos atau mitos. Faktanya ini bukan hanya sekedar mitos karena etosnya pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sudah mempersiapkan begitu banyak kejutan untuk tahun 2022. Bukan mitos karena etosnya sudah banyak program-program yang akan diluncurkan di tahun 2022 dan ini tentu saja membutuhkan effort dan satu komitmen yang kuat untuk mengangkat pariwisata dan kebudayaan Kota Semarang. Masih bersama Mbak Mendung tanpa udan jalaran soko kulino, Mbak Iin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Hanya Rudi Bonsa yang boleh menjuluki ini loh, Mbak. Saya nggak takut kok. Lah gimana? Kok tadi takut? Mendung tanpa udan. Dan jalaran soko kulino. Jalaran soko kulino neng ojo kebablasan. Nah, itu. Nek wis kulino ojo kebablasan Mas ya. Nanti saya disuruh ke Awal Media Nusantara. Oke. Ini mungkin ada pesan-pesan untuk sobat inspirasi khususnya kaum generasi muda nih. Bagaimana sih mensikapi kebudayaan dan pariwisata yang saat ini sudah mulai dibangun di Kota Semarang ini? Kontribusi apa yang dari Mbak Iin harapkan dari generasi muda saat ini? Saya pikir mau pesen apa, es teh apa, mie ayam ya, ternyata pesan-pesan untuk mie ayam? Suka mie ayam. Kalau dikasih saus, kalau sambal, itu makanan favorit, tapi jangan keseringan nanti bikin gemuk. Iya, buat seluruh, saya beruntung sekali hari ini berada di sini di Awal Media Nusantara. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kita bagikan kepada semua Bapak Ibu, dan juga pesan kami pertama karena ini sudah menjelang tahun baru,
maka kita akan memperingati bersama-sama mengakhiri tahun 2021 lebih ke mari kita refleksi ya. Refleksi apa yang sudah kita kerjakan dan kita sambut 2022 tadi bukan mitos tetapi dengan etos kerja yang jauh lebih baik. Jangan lupa kalau saat ini pandemi COVID masih ada sehingga tetap jaga protokol kesehatan. Saya ingin pesan secara khusus ini buat para pelaku wisata, baik itu pengelola industri pariwisata, kafe, hotel, restoran, rumah makan, tempat wisata, tempat hiburan, jagalah kesehatan. Karena banyak tamu, berarti panjenengan harus lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan. Gunakanlah aplikasi Peduli Lindungi, jangan kalah, jangan gentar, maju terus, kita akan sama-sama membuktikan. Orang bilang kalau liburan Natal, tahun baru nanti bahayanya di bulan Februari. Katanya ada kenaikan COVID. Tapi kita akan sama-sama buktikan dengan pengelolaan yang baik, dengan standar protokol kesehatan yang ketat, maka kita akan sama-sama bisa mengendalikan COVID di Kota Semarang. Itu buat pengelola. Dan untuk masyarakat, Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan dan yang belum menyaksikan, jangan lupa like, comment, subscribe. Kok aku jadi perasaan ya? Tetap jaga protokol kesehatan, tingkatkan kesehatan Anda, imunitas diri, dan pergilah berwisata karena itu bisa meningkatkan imun, membuat kita semua bahagia. Itu Ini loh, statement-statement kayak gini nih loh yang kita tunggu. Artinya dari masyarakat pun butuh diyakinkan bahwa optimisme itu memang dibutuhkan, bahwa kenaikan angka COVID di bulan Februari ini tidak akan mungkin terjadi kalau kita semuanya yakin, percaya diri, mampu untuk memerangi COVID dengan menjaga protokol kesehatan. Mantap. Kalau kayak gini sih saya yes. Mau piknik bareng? Iya, pokoknya peduli lindungi. 1,5 meter. 1,5 meter. Tetap jaga jarak dong. Karena aku kiri, kue kanan. No? Bedu dalan. Matur nuwun sangat Mbak Iin. Ini saya yakin sudah banyak agenda hari ini menunggu. Sukses untuk Mbak Iin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata makin sukses, makin moncer, dan Semarang semakin hebat. Mendung tanpa udan. Ketemu lan kelangan. Terima kasih Sobat Inspirasi yang sudah menyaksikan. Dan ini akhir dari episode Inspirasi kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini benar-benar menginspirasi. Saya Rudi Bonsa dan Mbak Iin undur diri. Dan seluruh kerabat kerja yang bekerja hari ini, terima kasih. Selamat bertahun baru. Bye.